Halo semuanya, hari ini kita bakal bongkar kisah-kisah yang tersembunyi di dalam runtuhan kuno Hindu-Buddha di Indonesia. Anggap aja kita semua ini detektif sejarah, karena kita akan berburu petunjuk yang sebenarnya ada di depan mata kita. Yuk kita mulai? Coba deh, lihat kemegahan ini. Ini bukan sekedar tumpukan batu, tapi ini sebuah perpustakaan buku sejarah yang dipahat dengan sangat teliti. Pertanyaannya kan, cerita apa sih yang mereka sampaikan tentang perpaduan budaya ribuan tahun yang lalu? Nah, untuk menjawabnya, kita akan melakukan tur kilat nih buat memeriksa petunjuk-petunjuk utama, artefak-artefak yang ditinggalkan oleh kerajaan kuno. Kita mulai dari bukti-bukti tertulisnya dulu. Petunjuk pertama kita namanya prasasti. Anggap aja ini tuh kayak unggahan status permanen dari zaman dulu. Prasasti itu catatan resmi yang dipahat di batu atau logam, buat ngumumin apa aja, mulai dari keputusan raja sampai kemenangan perang. Pokoknya dibuat biar awet selamanya. Dan ini dia salah satu yang paling awal, Prasasti Kutai dari abad keempat. Ditulis pakai aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta, ini jadi bukti nyata adanya kerajaan yang terorganisir di Kalimantan Timur lebih dari 1.600 tahun yang lalu. Ini benar-benar ngubah cara kita memahami sejarah awal Indonesia loh. Selanjutnya, kita punya Yupa. Kalau prasasti itu pengumuman resmi, Yupa ini lebih ke monumen keagamaan. Tugu batu ini didirikan buat ngenang upacara-upacara besar, terutama pengorbanan hewan yang dilakuin sama raja-raja buat nunjukin kesalehan dan kekuasaan mereka. Nah, yang menarik banget dari Yupa itu adalah fungsinya yang ganda. Mereka nggak cuma nyatet peristiwa keagamaan, tapi juga negesin status dan kemurahan hati sang raja. Jadi, ini perpaduan sempurna antara kekuatan spiritual dan politik yang dipahat langsung di atas batu. Oke, sekarang kita coba kasih wajah ke dunia kuno ini lewat arca. Arca itu patung yang bisa ngegambarin dewa-dewa kayak Shiva atau Wisnu, tokoh-tokoh Buddha, atau bahkan seorang raja yang dianggap sebagai titisan dewa di bumi. Coba dia perhatiin detail di arca Ganesha ini. Ini bukan sekedar objek pemujaan ya. Ini tuh sebuah karya seni yang nunjukin tingkat keahlian yang luar biasa. Lewat detail kayak gini, kita jadi bisa lihat betapa dalamnya pemahaman teologi Hindu waktu itu yang divisualisasikan dengan begitu indahnya. Petunjuk terakhir kita ini beda. Bukan dari batu, tapi dari tulisan. Namanya kitab. Seringnya sih ditulis di atas daun lontar yang diawetkan. Ini tuh kayak perpustakaan sastra kuno. Di dalamnya kita bisa nemuin puisi epik, ajaran agama, dan catatan sejarah penting kayak negara Kertagama yang terkenal itu. Dan ini bukti betapa dalamnya warisan ini sampai ke kita. Semboyan nasional kita, Bhinneka Tunggal Ika, itu asalnya langsung dari puisi Jawa kuno, yaitu Kitab Sutasoma. Sejarah ini tuh masih hidup dan relevan banget sampai hari ini. Oke, petunjuk-petunjuk kecilnya udah kita kumpulin. Sekarang waktunya kita pindah ke acara utama, ke struktur paling megah dan kompleks yang mereka tinggalkan, candi. Jadi, apa sih candi itu sebenarnya? Jawabannya tuh jauh lebih rumit dari yang kita bayangin. Iya, betul, ini tempat ibadah. Tapi, seringkali ini juga sebuah makam yang nyimpen abu jenazah raja. Bahkan, candi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan yang paling penting, sebagai simbol monumental dari kekayaan dan kekuasaan sebuah kerajaan. Sekarang, kita bakal masuk lebih dalam lagi. Kita akan belajar membaca arsitektur candi. Ini kuncinya biar kita benar-benar paham cerita-cerita berbeda yang mau mereka sampaikan. Tentu aja enggak. Setiap candi itu punya kepribadian dan ceritanya sendiri-sendiri. Kuncinya adalah tahu apa yang harus dicari. Oke, kita mulai dari perbedaan yang paling besar, Hindu versus Buddha. Candi Hindu, contohnya Prambanan, fungsinya buat muja dewa-dewa. Makanya bentuknya ramping, menjulang ke langit seolah-olah mau nyentuh kediaman para dewa. Reliefnya juga cerita epos kepahlawanan kayak Ramayana. Nah, sebaliknya, Candi Buddha kayak Borobudur itu tempat buat meditasi. Bentuknya lebar dan membumi, ngajak peziarah buat melakukan perjalanan batin, bukan ngeliat ke atas. Reliefnya pun ngisahin perjalanan spiritual Sang Buddha. Dan perbedaan ini kelihatan jelas banget di siluetnya. Prambanan itu profilnya tajam dan vertikal, seolah-olah mau meraih surga. Sementara itu, bentuk Borobudur yang masif dan horizontal itu ngundang kita buat introspeksi. Dua tujuan, dua bentuk yang beda banget. Struktur candi Hindu itu secara vertikal dibagi jadi 3 bagian yang ngelambangin kosmos.
Kaki candi itu burloka, dunia manusia. Terus badannya itu buvarloka, dunia orang-orang suci. Dan atapnya adalah svarloka, tempat tinggal para dewa. Jadi pengunjung itu secara simbolis bergerak dari dunia fana menuju dunia ilahi. Candi Borobudur juga punya 3 tingkatan, tapi ini melambangkan perjalanan batin menuju pencerahan. Kita mulai dari Kamadhatu di dasar, itu dunia nafsu. Terus naik ke Rupadatu, dunia bentuk, di mana kita bisa lihat relief-relief. Dan akhirnya kita tiba di Arupadatu, dunia tanpa bentuk yang diwakili oleh stupa-stupa tertutup di puncaknya. Ini tuh kayak peta menuju nirwana. Eits, perbedaannya nggak cuma berhenti di agama loh. Ada juga gaya regional yang beda. Candi-candi di Jawa Tengah itu cenderung lebih gemuk, dibangun dari batu andesit gelap yang megah dan kaya banget sama hiasan. Nah, sebaliknya, candi-candi di Jawa Timur yang dibangun di era setelahnya itu lebih ramping, seringkali dari batu bata merah dan gayanya lebih simpel. Mungkin ini mencerminkan pergeseran pusat politik dan budaya. Coba deh lihat, beda bahannya. Batu andesit vulkanik yang kokoh itu ngasih kesan abadi dan megah ke candi-candi Jawa Tengah. Sementara itu, batu bata merah yang hangat ngasih tampilan yang beda, lebih ringan, khas gaya Jawa Timur. Pilihan bahan ini benar-benar ngebentuk karakter arsitektur mereka. Jadi, apa yang terjadi sama semua tradisi ini? Apa semuanya berhenti gitu aja? Tentu tidak. Yuk kita lihat gimana warisan ini terus hidup dan berkembang sampai hari ini. Konsep candi ternyata berevolusi menjadi pura di Bali. Beda utamanya apa? Pura itu ruang ibadah yang aktif dan hidup, bukan makam. Strukturnya juga beda. Pura itu punya serangkaian halaman terbuka, bukan struktur menara tunggal yang tertutup kayak candi kuno. Ini namanya evolusi, bukan penggantian. Jadi, kalau ada satu hal yang harus kita ingat, ini dia. Walaupun pengaruh dari India itu jelas ada, apa yang diciptakan di Indonesia adalah sesuatu yang sangat sekali baru dan unik. Arsitektur, seni, dan filosofinya diadaptasi dan dibentuk ulang sampai melahirkan sebuah peradaban yang khas Nusantara. Ini bikin kita mikir ya, kalau cuma dari bentuk dan ukirannya aja, kita bisa ngungkapin sebanyak ini, kisah apalagi tentang inovasi, adaptasi, dan identitas yang masih tersembunyi di dalam batu-batu ini. Warisan ini bukan cuma tentang masa lalu, ini adalah cermin dari kemampuan kita untuk menyerap, mengubah, dan menciptakan sesuatu yang unik. Sebuah proses yang terus berlanjut sampai hari ini. Terima kasih sudah menyimak.